Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita banyak nikmat, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih dapat melanjutkan kegiatan pembelajaran tematik di pagi hari ini. Selawat beriringkan salam ke ruh junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa istiqomah menjalankan sunnah beliau. Baik, selamat pagi untuk anak-anak Bapak semua. Semoga di pagi hari ini selalu dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Baik, kali ini kita masih di tema 3, subtema 4, dan pembelajaran kedua. Di bagian ini kita masih mempelajari tentang perubahan wujud benda dan juga perubahan satuan dari waktu. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Allahumma anfa'ni bi 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Baik, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, proses pembuatan gula. Gula biasanya terbuat dari tebu, dari pohon tebu. Bagaimana tahapan pembuatan gula? Mari kita simak bersama. Tahapan yang pertama adalah pengolahan awal, di mana pengolahan awal ini adalah pemilihan tebu yang matang, bersih, dan juga segar, agar nanti gula yang dihasilkan juga berkualitas bagus. Setelah pengolahan awal, tahapan selanjutnya adalah penggilingan. Tebu akan digiling sebanyak 10 kali agar memperoleh air tebu yang maksimal. Air tebu biasanya juga disebut dengan nira. Selanjutnya adalah tahapan pemurnian, di mana tahapan pemurnian ini maksudnya adalah menyaring kotoran tebu dengan cara bisa dipanaskan, atau bisa diendapkan, atau juga bisa disaring. Langkah selanjutnya adalah penguapan. Penguapan di sini adalah air nira dikentalkan dalam suhu 65 sampai 110 derajat Celcius. Jadi, tadi setelah air nira disaring, maka diuapkan agar air niranya menjadi kental. Pengentalan dilakukan di suhu dari 65 sampai 110 derajat Celcius. Apakah Anda tahu bahwa air yang mendidih itu panasnya atau suhunya adalah 100 derajat Celcius. Jadi ketika penguapan air nira agar menjadi mengental, jika menggunakan 110 derajat Celcius, berarti itu sudah melebihi dari suhu air yang mendidih. Setelah penguapan, maka kita masuk ke kristalisasi. Seperti kita ketahui bersama bahwa proses pembuatan gula atau benda yang mengalami kristalisasi adalah proses pembuatan gula. Di sini jelas bahwa dalam pembuatan gula ada tahapan kristalisasi, di mana tadi air nila yang sudah mengental akan dimasukkan ke dalam wadah, kemudian dipanaskan sehingga mengkristal. Di mana nanti kristal inilah yang akan kita gunakan untuk misalnya ke makanan atau juga ke minuman. Setelah melakukan proses kristalisasi, maka langkah selanjutnya adalah putaran. Putaran di sini atau tahapan pemutaran di sini adalah memisahkan kristal gula dari larutan yang masih menempel. Setelah itu,
maka gula dikeringkan dan didinginkan. Setelah dingin, maka gula siap dikemas dan bisa untuk digunakan. Jadi inilah tahapan-tahapan dalam pembuatan gula, di mana yang paling penting di sini yang kita ingat adalah proses penguapan. Penguapan di sini dari air nira yang masih encer sehingga dia menjadi kental dengan cara dipanaskan. Kemudian setelah dia menjadi kental, maka kita lanjut ke proses kristalisasi, di mana proses kristalisasi ini yaitu perubahan wujud benda padat menjadi benda gas, seperti itu. Kita masuk ke materi tolong-menolong. Gula biasanya disimpan di dalam dapur dan harus dijaga kebersihannya agar semut tidak berdatangan. Setiap anggota keluarga memiliki tugas masing-masing. Jika Ananda membantu orang tuamu atau jika Ananda membantu orang tua dalam membersihkan dapur, berarti Ananda sudah membantu orang tua. Membantu orang tua adalah termasuk sikap tolong-menolong, di mana nanti sikap tolong-menolong ini akan menumbuhkan persaudaraan dan juga persatuan. Beberapa contoh lain dari sikap tolong-menolong. Yang pertama, membantu nenek membawa barang. Yang kedua, membantu adik belajar. Selanjutnya adalah memberi sumbangan kepada yang membutuhkan. Ya. Selain itu, masih ada contoh-contoh lain dari sikap tolong-menolong. Kita lanjutkan ke perubahan satuan waktu. Kita ambil contoh. Ibu dan Nina membutuhkan waktu 1 jam 20 menit untuk membuat adonan dan juga mencetak coklat. Coklat yang sudah dicetak kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Setelah 1 jam 45 menit, coklat sudah berubah menjadi beku. Pertanyaannya, berapa total waktu yang dibutuhkan Ibu dan Nina dalam membuat coklat sampai benar-benar jadi? Kita jawab. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita jumlahkan 1 jam 20 menit dengan 1 jam 45 menit. Kemudian menitnya kita jumlahkan terlebih dahulu. Berarti 20 menit ditambah 45 menit, maka hasilnya adalah 65 menit. Perlu diingat bahwa 65 menit itu sudah melebihi 1 jam. Kita ubah 65 menit itu ke dalam jam dan menit. Perlu diingat bahwa 65 menit itu berarti penjumlahan dari 60 menit ditambah 5 menit. Di mana 60 menit, Bapak ulangi, di mana 60 menit adalah 1 jam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 65 menit itu adalah 1 jam 5 menit. Sehingga yang dituliskan di bawah menitnya adalah tinggal 5 menit, sedangkan 1 jamnya kita tuliskan di atas satuan jam. Sehingga yang dijumlahkan adalah, ini tadi yang disimpan, ukuran 1 jam dari penjumlahan menitnya, dari penjumlahan yang ini, kita simpan di sini. Sehingga yang dijumlahkan adalah 1 jam ditambah 1 jam, kemudian ditambah 1 jam. Sehingga hasilnya adalah 3 jam. Sehingga
waktu yang dibutuhkan oleh Nina dan Ibu dalam membuat coklat agar benar-benar jadi adalah 3 jam 5 menit. Seperti itu. Jadi, ketika menjumlahkan satuan waktu yang ada jamnya, yang ada menitnya, maka terlebih dahulu dijumlahkan menitnya. Jika menitnya melebihi jam, maka harus diubah, atau jika menitnya melebihi 60 menit atau menyentuh 60 menit, maka harus diubah ke jam. Nah, seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Yang kedua, sebagian coklat yang dibuat oleh Ibu dan Nina akan dibawa ke rumah kakek. Ibu dan Nina akan menggunakan kendaraan umum menuju ke rumah kakek. Ada 2 pilihan untuk menggunakan kendaraan umum. Jika menggunakan bus, lama perjalanan adalah 6 jam 15 menit. Sedangkan jika menggunakan kereta, waktu yang dibutuhkan adalah 4 jam 30 menit. Nah, berapa selisih perbedaan waktu jika menggunakan bus dengan kereta? Kita kerjakan. Berarti kita kurangi waktu yang lebih lama dengan waktu yang lebih sedikit, yaitu 6 jam dikurangi 4 jam, ya. Sehingga nanti diperoleh hasilnya adalah 1 jam 45 menit. Namun caranya seperti apa? Mari kita pelajari. Berarti 15 menit, ini kan 15 menit dikurang 30 menit, tidak bisa, karena yang kecil tidak bisa mengurangi yang besar. Tidak mungkin 15 menit bisa mengurangi 30 menit. Agar bisa, maka 15 menitnya kita tambahkan 1 jam dengan cara meminjam 1 jam dari 6 jam, sehingga nanti 6 jamnya tinggal 5 jam. Jadi 15 menit ditambah 1 jam, kita ubah 1 jamnya menjadi 60 menit ya. Jadi dia 60 menit. Sehingga diperoleh nilainya 15 menit ditambah 60 menit jadi 75 menit. 75 menit inilah yang akan kita kurangi dengan 30 menit. Sehingga 75 menit dikurangi 30 menit hasilnya adalah 45 menit. 45 menitnya kita tulis di sini. Ini nih, kita tulis di sini ya. Nah, ini kita tulis di sini 45 menit. Kemudian kita kurangi tadi. 6 jamnya sudah berubah jadi 5 jam. Karena tadi dipinjam. Ya kan? 5 jam dikurang 4 jam hasilnya adalah 1 jam. Maka perbedaan waktu jika menggunakan kereta dengan bis adalah 1 jam 45 menit. Kira-kira seperti itu. Baik, Bapak rasa cukup sampai di sini pertemuan kali ini. Jika ada yang tidak bisa dipahami atau masih ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan ke Bapak. Demikian saja pertemuan kali ini, di mana kesimpulannya adalah dalam proses pembuatan gula ada 2 tahapan atau 2 perubahan wujud benda, yaitu dari cair menjadi gas di proses penguapan dan di proses pengkristalan, yaitu dari padat menjadi gas. Kemudian dalam pengurangan atau dalam perubahan satuan waktu, maka Bapak ulang ya, dalam proses perubahan waktu atau satuan waktu
menit bisa dikurangi ke menit, jam bisa dikurangi ke jam. Ya, seperti itu. Baik, demikian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap menjadi anak yang soleh, yang mendengarkan apa kata orang tua. Demikian saja. Syukron wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.